Tangan Dede dipukul pakai balok gede. balok. Dipukul tangan Vina patah. Bukan diseret pakai motor, dipukul tangan Vina. Yo, everybody, welcome back to Cerita Sansan. Pada video kali ini kita akan menceritakan sebuah kisah tragis yang dialami sepasang kekasih yang pernah terjadi di kota Cirebon. Tapi sebelum itu mari kita kirimkan doa dan juga Al-Fatihah. Semoga para korban tenang dan juga diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa selesai dan pastikan kalian harus nonton sampai akhir. Selamat menonton. Tepatnya tanggal 27 Agustus tahun 2016, pernah ada sebuah kejadian yang sangat tragis sekaligus memilukan yang dialami oleh sepasang kekasih, yaitu Vina dan juga Eki. Dimana pada hari itu adalah hari yang tidak terduga oleh keduanya, tepatnya pada hari Sabtu malam minggu. Dimana seperti diketahui, Eki adalah warga Bumi Arumsari, Desa Cirebon Girang, Kecamatan Talun, dan sedangkan Vina adalah warga Samadikun, Kota Cirebon. Saat itu keduanya diketahui berusia 16 tahun. Kasus ini berawal dari temuan dugaan kecelakaan lalu lintas pada tanggal 28 Agustus tahun 2016. Jadi kejadian aslinya itu terjadi pada tanggal 27 Agustus tahun 2016 dan temuan kejadian pada tanggal 28 Agustus tahun 2016. Saat itu Vina dan juga Eki ini dilaporkan mengalami kecelakaan lalu lintas dan terjatuh dari jembatan layang. Dengan keadaan keduanya ini sudah tidak bernyawa lagi. Nah, korbannya ini saat itu ditangani oleh pihak kepolisian. Awalnya pihak kepolisian ini menduga bahwa kejadian ini itu murni kecelakaan. Setelah itu kedua korban tersebut, yakni Vina dan juga Eki, langsung dikebumikan. Tapi pihak kepolisian pun merasa ada kejanggalan di balik kecelakaan yang menewaskan Vina dan juga Eki ini. Dari kejanggalan itu pun pihaknya mendapatkan laporan dari salah satu teman korban, yang dimana temannya ini berkata bahwa Eki dan juga Vina adalah korban pembunuhan, bukan korban kecelakaan lalu lintas. Adanya kejanggalan dalam kecelakaan itu diterangkan, kenapa teman-teman korban ini yang duluan datang ke TKP dan melaporkan ke pihak kepolisian. Kemudian kasus ini dilakukanlah pengembangan oleh pihak Polresta. Dan pada hari Rabu, tanggal 31 Agustus tahun 2016, pihak kepolisian telah berhasil menangkap dan juga mengamankan 8 orang pelaku ataupun tersangka di Jalan Perjuangan Majasem, Kampung Situgangga, Kelurahan Karya Mulia, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Dan ternyata kejanggalan itu benar adanya, bahwa korban Eki dan juga Vina itu tewas bukan karena kecelakaan, melainkan pembunuhan dengan modus kecelakaan. Dan diduga pelakunya ini melakukan pembunuhan berencana, pengeroyokan, dan juga pemerkosaan yang mengakibatkan Eki dan Vina ini harus meninggal dunia. Pada saat itu pelaku yang sudah ditangkap ataupun diamankan yaitu inisial J 23 tahun, inisial S 19 tahun, inisial ES 23 tahun, inisial HS 23 tahun, inisial ER 27 tahun, inisial S 20 tahun, dan juga inisial A 23 tahun yang diketahui melakukan pemukulan dan juga pemerkosaan terhadap korban. Dan yang terakhir inisial A berusia 15 tahun, dia berperan melakukan pemukulan. Dan pada saat itu ada 3 orang lagi yang masih menjadi DPO ataupun daftar pencarian orang oleh pihak kepolisian. Dan di sini kita akan kasih tahu kronologi kejadian yang sebenarnya. Kronologis awalnya itu di mana Eki, Vina dan beberapa teman-temannya itu sedang mengendarai sepeda motor
Jadi sebenarnya Eki dan Vina itu tidak hanya berdua, tapi berbarengan dengan teman-temannya. Dan pada saat mereka melintas di depan SMP Kali Tanjung, tak lama ada sekelompok orang ataupun geng motor yang melempari mereka dengan batu ke arah Eki, Vina dan juga teman-temannya ini. Karena ketakutan, akhirnya Eki, Vina dan teman-temannya pun kabur. Tetapi sialnya, mereka tetap dikejar oleh sekelompok orang yang melempari batu. Waktu itu yang memberi kode untuk mengejar dari salah satu pelaku berinisial A, yang pada saat itu masih buron. Terus pelakunya ini berhasil menyerempet motornya Eki dan juga Vina, karena memang posisi mereka itu berada di posisi yang paling belakang. Eki dan Vina yang saat itu berboncengan pun terus dipepet hingga terjatuh, karena ditendang sampai dipukul menggunakan balok. Eki dan Vina pun sampai tersungkur ke rerumputan di sisi kiri jalan. Sementara teman-temannya Eki dan juga Vina yang tadi berbarengan berhasil meloloskan diri dari kejaran sekelompok geng motor tadi. Dan para pelaku pun sempat menganiaya Eki dan juga Vina ini. Pada saat itu tempat pengejarannya itu di Jembatan Layang Talun. Dan selanjutnya para pelaku-pelaku ini membawa Eki dan juga Vina ke TKP awal, yaitu di Jalan Perjuangan di depan SMP 11 Kali Tanjung. Para pelaku membawa korban ini dengan cara diapit di sepeda motor, atau bonceng 3 dengan cara korban dibonceng di tengah. Terus korbannya ini yaitu Eki dan juga Vina langsung dibawa ke tempat eksekusi, yaitu di belakang showroom mobil bekas, tepatnya itu di depan SMP Negeri 11 Kali Tanjung. Nah, di tempat yang gelap itu si Eki ini dikeroyok dan juga dianiaya oleh pelaku. Sedangkan si Vina ini diperkosa secara bergiliran oleh para pelaku dengan keadaan pingsan setelah dianiaya berulang-ulang kali. Yang lebih mirisnya lagi, Vina ini diperkosa di depan Eki, dan Eki pun terus dianiaya hingga tewas. Berbeda dengan Vina yang dikabarkan tewas keesokan harinya saat mendapatkan pertolongan medis di rumah sakit Cirebon. Nah, setelah para pelaku selesai menganiaya, para pelaku ini membuang korban yaitu Eki dan Vina ke jalan layang. Jadi sehingga seolah-olah korban ini meninggal akibat kecelakaan lalu lintas dan bukan karena pembunuhan. Sepintar-pintar mereka menyembunyikan sebuah tindak kejahatan pun, akhirnya semua akan terungkap. Tindakan di luar batas kemanusiaan itu terungkap setelah dilakukan rekonstruksi versi berita acara pemeriksaan atau BAP yang digelar penyidik pada saat itu. Terungkap juga bahwa pelaku utama yang memperkosa Vina itu berinisial E, di mana E ini diketahui adalah pelaku yang usianya lebih tua di antara pelaku lainnya. Bahkan parahnya lagi, si E ini masih terus melakukan pelecehan kembali setelah para pelaku lainnya telah selesai melakukannya. Dan pada saat rekonstruksi kejadian, peran para pelaku diganti oleh polisi ataupun peran pengganti. Jadi bukan peran aslinya, sengaja diganti oleh peran pengganti. Dan akhirnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri pada tanggal 26 Mei 2017 memvonis hukuman seumur hidup bagi 7 orang pelaku yang terbukti melakukan tindak pembunuhan berencana dan juga pemerkosaan. Dan ada juga 1 orang pelaku terpisah yang dihukum 8 tahun penjara karena alasan masih di bawah umur. Dalam persidangan, 7 pelaku tadi semua unsur dalam dakwaan primer, yaitu pasal 340 KUHP mengenai pembunuhan berencana dan juga pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Dan itu semua telah terbukti dilakukan oleh para terdakwa. Dan ini dia part yang banyak ditunggu-tunggu dan sempat menghebohkan banyak orang, bahkan sampai banjir air mata. Jadi saat sedang berjalannya penyidikan saat itu, salah seorang sahabat dari Vina ini mengabari atau menghubungi keluarganya Vina. Mereka menghubungi ayah Vina ini setelah 6 hari jasad Vina ini dimakamkan. Kata ayah Vina, tiba-tiba keluarga sahabatnya Vina ini menghubunginya dan meminta keluarga dari Vina ini untuk datang ke rumah sahabatnya tersebut. Dan alasan mengapa ayah Vina dan keluarganya disuruh datang itu lantaran sahabatnya Vina ini mengalami kerasukan, yang katanya itu adalah almarhumah Vina. Ayahnya Vina pun sempat berkata bahwa ada kok rekamannya, kami sengaja merekamnya. Waktu itu ayah Vina itu bercerita kepada liputan6.com pada hari Senin 12 September tahun 2016. Ayah Vina juga sempat kaget kalau dia disuruh untuk datang ke rumah dari sahabatnya Vina itu.
Lalu datanglah ayahnya Vina ini ke rumah sahabatnya itu. Dan saat berkunjung, ayahnya Vina ini kaget bahwa sahabatnya Vina itu memang sudah kerasukan. Dan pada saat itu posisinya, sahabat Vina yang sedang kerasukan itu terus menangis dan terus-menerus memeluk ayah Vina sambil menceritakan dan juga mengeluh kesakitan. Duh, merinding sih. Oke, biar kalian gak penasaran, langsung aja kita putar rekamannya. Siapa deh? Anaknya polisinya Dede nggak kenal. Nggak kenal. Kabur ke Jakarta 2 orang. Kabur ke Jakarta 2 orang. Iya. 2 orang itu nggak ada yang kenal deh. Enggak. Berapa orang yang nganuin Dede tuh? 12 orang. Tangan Dede dipukul pakai balok gede. Balok. Dipukul tangan Vina patah. Bukan diseret pakai motor, dipukul tangan Vina. Kepalanya sih Dede kepalanya kenapa? Diapain Dede kepalanya? Tadinya dibenturin. Dibanturin kemana? Ke motor, terus ke aspal. Egy-nya tuh mau nolongin, tapi Egy-nya juga kena. Itu tuh salah satunya ada yang suka sama Vina. Temen Egy itu salah satunya, namanya Egy. Bener kan jarak tadi Egy Pak. Namanya Egy, temennya Egy. Suka sama Vina. Terus Vinanya ngeludahin. Dia aja dendam kayaknya sama Vina. Orang mana Egy tuh deh? Vina nggak kenal, cuma satu tongkrongan gitu Mbak sama Egy. Satu tongkrongan sama Egy. Iya, Vina sering dibawa sama Egy tuh. Egy-nya suka sama Vina. Terakhir Dede sama Egy di mana? Nongkrong di mana? Dede jalan-jalan. Nongkrong di mana? Dari Taman Sumber. Taman Sumber. Iya. Terus ada yang ngehajar Egy dari belakang. Motornya jatuh. Terus Dede nggak tahu pingsan. Bangun-bangun mata Dede ditutup. Terus Dede lagi diperkosa Mbak. Sabar deh. Orangnya udah ketangkep deh. Orangnya udah ketangkep. Masih belum semua Mbak. Iya belum semua. Tapi ini lagi dicariin lagi deh. Lagi dicariin sama bapaknya Egy. Jangan ketipu Mbak. Vina sama Egy nggak digeret pakai motor, tapi tangannya dipukul pakai balok Mbak. Iya deh, sabar deh. Dede Kalau sekarang digeret yang pakai tenang. motor pasti dedel semua kan Mbak. Iya, Ini percaya, Mbak jasadnya percaya. enggak kan Mbak. Iya Mbak percaya deh, Mbak percaya ya. Jadi yang tenang di sana ya. Ini lagi diusahain sama bapaknya Egy, sama Mbak Neng, semua lagi dicariin. Sama Hadi juga lagi dicariin deh. Jadi Vina tahu tuh mau Hadi kan? nikah sama Egy tuh Iya, Mbak. tahu. Bilangin sama bapaknya. Vina tuh udah mau serius sama Egy Sabar sih, Mbak. Vina mau ketemu mama Mbak. Mamanya susah, mama di sana nangis aja kasihan. Dede nggak boleh kayak gitu sama mama juga kasihan mama deh. Mama juga di sana kepikiran, mama di sana nggak ada siapa-siapa deh. Pun juga. Mama di sana nggak ada siapa-siapa. Mama cari duit buat Vina. Iya. Vina dibunuh sama orang. Mama makanya di sana pingsan terus mama deh. Mama di sana yang tenang, dedenya juga ya. Aku juga sana biar tenang. Mbak matiin semua Mbak. Matiin semua deh, Mbak Lagi matiin disain semua. sama bapaknya. Mbak matiin semua buat Dede. Tolong bantu ya. Ya, Mbak matiin semua buat Dede. Yang kabur ke Jakarta jangan lupa Mbak itu Iya. otaknya Mbak itu. Karena itu anaknya polisi Mbak. Egy anaknya polisi. Nggak tahu kalau yang Egy anaknya polisi apa enggak. Vina nggak kenal, tapi dia suka sama Vina. Setiap Vina dibawa ke situ sama Egy, pasti tuh Egy tuh ngeliatin Vina terus. Di HP-nya Vina ada fotonya nggak? Nggak ada. Mbak lagi cari tahu nih Cari sama tahu yang aja Egy. temen-temennya Egy, namanya Egy. Namanya Egy. Itu Mbak itu.
Egi siapa? Mukul pertama tangan Vina. Dia yang mukul pertama kali. Iya. Pertamanya niatnya mau perkosa aja, Mbak. Mau perkosa, tapi karena takut ketahuan jadi kita berdua dibunuh. Itulah tadi kejadian tragis yang dialami oleh sepasang kekasih, yaitu almarhum Eki dan juga almarhumah Vina. Mari kita doakan semoga mereka tenang di alam sana dan ditempatkan di tempat yang terbaik. Para pelaku pun sudah dipenjara dan menerima hukumannya atas apa yang telah mereka perbuat. Kita doakan pula semoga para pelaku pun segera taubat, karena biar bagaimanapun mereka telah melakukan hal yang dimana sampai menghilangkan nyawa orang lain dengan cara yang sangat keji. Pesan dari kita kali ini, jangan pernah lupa untuk berdoa sebelum berpergian kemanapun. Lebih hati-hati dan mawas diri di zaman seperti saat ini, di mana kejahatan sudah makin marak di mana-mana. Semoga kita semua selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kita berada. Sekian video kali ini. Apabila kalian suka, boleh klik like, comment, and share. Dan jangan lupa juga untuk bantu channel ini agar terus berkembang dengan cara klik tombol subscribe. Thanks for watching. Stay humble and happy for today. See you.